Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Nedwin. Senang sekali bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Baru saja saya mendapat semacam statement gitu ya. Jadi semacam pemikiran atau opini dari Napoleon Hill ya. Jadi saya baru selesai membaca bukunya yang berjudul Think and Grow Rich. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Napoleon Hill, di mana dia mengkolek data dari para narasumber yang dianggapnya sukses dalam mengawali, kemudian memonitor hingga mendapatkan profit dari bisnis mereka ya. Jadi para pionir lah ya di dunia usaha dan dunia industri. Tentunya Napoleon Hill melakukan riset ini selama bertahun-tahun, dan kita tahu bahwa buku ini adalah buku yang merupakan bestseller, salah satu buku yang mendapat banyak sekali pujian dari kritikus buku. Kalau tidak salah sezaman dengan bukunya To Kill a Mockingbird ya, dari Harper Lee itu. Jadi ditulis pada masa yang sama. Nah, teman-teman, ada satu poin yang saya kira menarik di situ, yaitu tentang imajinasi. Jadi menurut Napoleon Hill, dari diskusi yang dilakukan terhadap para pionir bisnis ini dalam bukunya tersebut, dia mengatakan bahwa ada dua jenis imajinasi. Yang pertama yaitu imajinasi sintetis, dan yang kedua adalah imajinasi kreatif. Nah, menarik sekali di sini bahwa yang dimaksud imajinasi sintetis itu adalah recalling the past imagination, atau mengobservasi lagi imajinasi lama yang mungkin pernah kita dapatkan ketika usia yang muda sekali. Jadi mungkin katakanlah usia kita masih kecil gitu ya. Jadi kita masih anak-anak dulu, mungkin kita sempat berimajinasi gitu ya, berpikir aku ingin membuat ini, aku ingin membuat itu, aku ingin menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Bisa hal yang baru, bisa produk baru, bisa jasa yang baru, mungkin ingin membuat robot atau apa ya gitu ya. Jadi imajinasi sintetis, jadi masa kecil yang mengendap di dalam benak kita, di dalam mindset kita, yang kemudian kita ingin untuk menggunakannya sebagai acuan untuk membuat suatu inovasi baru gitu ya. Yang kedua adalah imajinasi kreatif. Nah, imajinasi kreatif ini sifatnya adalah mendapatkan dari pengalaman lalu inspirasi. Jadi dia open sifatnya untuk yang imajinasi kreatif. Satu kreativitas yang kemudian mendobrak dogma begitu ya, yang mendobrak stagnasi dari suatu keadaan. Nah, dua jenis imajinasi ini teman-teman sebetulnya bisa kita pakai untuk mendorong satu aktivitas kreatif gitu ya. Jadi proses kreatif dari suatu upaya membedah hal-hal yang mungkin kita bisa jadikan sebagai inovasi. Nah, dalam kesempatan lain Napoleon juga menyampaikan bahwa banyak dari narasumber yang sebetulnya tidak menyadari itu. Jadi imajinasi itu muncul dari alam bawah sadar gitu ya. Jadi tiba-tiba gitu. Jadi ada hal yang sifatnya itu tiba-tiba muncul, emergence gitu ya. Jadi muncul secara tiba-tiba, tapi ada yang sifatnya itu digali dulu. Ya dia gali dari satu fenomena baru, hal baru, satu challenge yang menuntut kita untuk memberikan solusi inovatif terhadap satu kebuntuan proses tertentu. Nah, itu dalam konteks pemikiran dari suatu startup begitu ya, atau suatu usaha di awal untuk kemudian membuat terobosan-terobosan. Nah, ini yang disampaikan oleh Napoleon Hill, dan ini saya kira menarik sekali. Kita tahu bahwa Napoleon Hill ini seorang jurnalis, sehingga pemikiran dia
kemampuan penulisan dia juga cukup mengesankan begitu ya. Nah, bertumbuh pada pemikiran ini, kita bisa mengambil referensi di mana apabila Anda ingin mencoba untuk berinovasi, entah itu inovasi itu tidak selalu teknologi, tidak melulu teknologi. Tapi menurut saya, inovasi itu bisa berupa mindset. Inovasi bisa berupa ide-ide dan gagasan. Inovasi bisa berupa formulasi, bisa berupa tulisan dan lain sebagainya. Yang mana ini nanti akan melandasi produk baru, service baru, UI baru, design thinking yang baru. Gitu ya. Kita tahu bahwa di era seperti sekarang di mana machine learning, deep learning, artificial intelligence gitu ya, generative AI dan lain sebagainya itu cukup mendominasi. Dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Renald Kasali juga bahwa ini men-trigger adanya perubahan gitu ya, sehingga siapapun harus melihat ini sebagai hal yang positif, satu perubahan yang perlu kita ikuti, yang perlu kita adaptasikan juga mungkin kalau itu bisa dilakukan di usaha kita begitu. Dan saya kira keberadaan teknologi sebagai satu inovasi baru ini mendobrak stagnasi yang selama ini kita telah ikuti gitu ya. Kita tahu ada Web 3, kemudian Society 5.0, Industry 4.0 gitu ya, Netizen 2.0 dan lain sebagainya, yang mana ini merupakan versi-versi lanjutan dari existing situation gitu. Jadi old school kemudian menjadi new school, menjadi new era gitu ya, dimana segala sesuatu sudah berbasis digital, visual, kemudian augmented reality, virtual reality dan lain sebagainya. Di sisi lain mungkin tantangan dari kita adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi secara baik itu makro maupun secara mikro, dan ini akan menjadi satu tantangan penting ya yang perlu kita take concern, kita perhatikan begitu, karena semakin kita tidak kuasa untuk mengikuti kemajuan ini, maka bisa jadi akan berdampak kepada keberlangsungan bisnis kita. Nah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Napoleon Hill dalam bukunya tersebut, Think and Grow Rich, jadi bukan hanya grow untuk rich, tetapi think-nya juga harus rich. Ini merupakan satu trigger bagi kita untuk berpikir lebih dalam lagi, mengobserv segala sesuatu itu lebih luas lagi dan lebih open gitu ya terhadap hal-hal baru, sehingga kita tidak tertinggal oleh kemajuan zaman dan juga perubahan-perubahan yang ada di depan nanti. Teman-teman, saya Netwin dari Surabaya, salam sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa kembali, bye bye.